Ibu dan hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sujatmiko MA sekaligus membuka acara pagi ini. Pada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini hari Minggu kita bisa bersama-sama di Aula KBRI dalam rangka mengikuti acara pembinaan kewirausahaan yang kita peruntukkan khusus bagi kawan-kawan para TKI. Dan saya kira juga berlaku untuk kita semuanya yang hadir, termasuk untuk saya juga. Pak DCM yang saya hormati dan Ibu Arko dan semua staf KBRI, para narasumber, ada Bu Dini dan Bu Muslimah ya, Bu Muslimah Mukman ya, Mustam dan Bu Dini Fitriah ya. Kita ngapal-ngapalin. Dan semua yang hadir, terima kasih ini Bu Budi dan semua panitia yang menyiapkan acara ini. Ini acara yang bagus sekali. Topiknya menarik. Satu akan diberikan oleh Ibu Muslimah yang saya dengar pernah di Brunei tahun berapa Ibu? 99 ya. Pernah juga di Malaysia. Nanti akan dibacakan lengkapnya oleh moderator CV-nya. Salah seorang yang pernah juga bekerja di luar negeri dan sekarang telah sukses menjadi pengusaha di Indonesia yang akan membawakan topik tentang kiat berbisnis dengan modal kecil ya, modal kecil tapi dengan untung yang banyak. Nah ini saya kira menarik, modalnya kecil tapi untungnya banyak. Dan ini menjadi sangat penting sekali Bu, karena bagi saya seorang TKI yang sukses ya, bagi saya definisinya bukan yang bolak-balik datang ke negara itu terus membawa adiknya sampai berkali-kali berturun-temurun membawa keluarganya menjadi TKI di Malaysia atau di Brunei. Bukan itu kalau saya sukses. Sukses itu adalah seorang TKI atau seorang PMI, sekarang istilah dalam undang-undangnya pekerja migran Indonesia ya. Seorang yang sukses itu adalah kalau sekali saja tapi bisa nabung, bisa mengumpulkan uang, bisa menjadikan sebuah modal, lalu di Indonesia membuat usaha kecil. Nah, mungkin Bu Muslimah, itu baru sukses. Saya sudah kemana-mana Bu Muslimah, mungkin juga pernah bertemu Ibu dan Bu Dini. Ya. Bu Dini dari Bandung ya. Ya, saya banyak sekali kegiatan pemberdayaan perempuan di beberapa daerah, di kantong-kantong TKI, di Ibu Bandung, saya kira di Bandung, Indramayu, Sukabumi, Cilacap, Purwokerto, sampai Jawa Timur, saya sudah beberapa kali, dan saya kira ini bagus sekali. Pendek kata, saya yakin pagi ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pasti nanti bisa mendengarkan, bisa mendapatkan ilmu, dan berpraktek untuk masa depan yang akan datang. Mudah-mudahan semua nanti sukses menjadi pengusaha besar di Indonesia. Amin. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sujatmiko MA. Acara berikutnya, penyerahan cindera hati atau memento dari Atasé Tenaga Kerja KBRI Bandar Sri Begawan kepada para narasumber.
dilanjutkan dengan foto bersama Bapak Dubes, Ibu, dan seluruh peserta. Ya, mendekat aja Pak, nggak apa-apa ya. Kita merapat. Satu lagi boleh tangannya seperti ini, ayo. Semangat Pak untuk menjadi pengusaha sukses. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan untuk sesi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Muslimah Mustam. Sebelumnya mungkin saya akan bacakan sedikit terkait beliau. Beliau ini lahir di Lampung tanggal 6 Juli 1967 ya Bu ya. Ternyata tidak hanya sebagai pengusaha, beliau juga trainer, motivator, pendamping kewirausahaan, termasuk praktisi dan sekarang owner CV Sismunindo, produsen keripik singkong dengan mereknya Cantir. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Dubes, Ibu Muslimah ini ternyata juga mantan TKI di Brunei tahun 1999 Ibu ya. Tapi waktu itu hanya setahun katanya, setelah selesai pulang ke Indonesia, tapi ternyata belum dapat modal. Setahun belum selesai gitu ya, karena belum satu kontrak kerja. Kembali lagi jadi TKI tapi di Malaysia, sampai 2 tahun ya Bu ya. Akhirnya mungkin terbuka gitu ya, seperti tadi Bapak bilang, ya sebaiknya kita tidak jadi profesional TKI. Profesional TKI itu artinya apa? Ya jadi TKI lagi, selesai kontrak balik lagi TKI lagi gitu ya. Tapi coba membuka usaha dengan modal kecil dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Nanti kita dengarkan seperti apa kiat-kiatnya. Silakan Ibu. Yang terhormat Bapak Dr. Sujatmiko MA selaku Dubes RI di Brunei Darussalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Bapak Arko Hananto Budiadi beserta Ibu, ya mohon maaf Bapak Dubes beserta Ibu. Yang saya hormati staf Dubes RI keseluruhan, juga tamu undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak gemetar kalau ingat saya dulu jadi TKI di sini, pernah mengalami kegagalan itu, jadi tidak bisa dipungkiri semacam ada rasa ingat masa lalu gitu ya. Namun saya mengucap bersyukur sama Allah dipertemukan di tempat ini, semoga menginspirasi apa yang akan saya sampaikan. Mungkin Bapak cukup mengeluarkan gambar saya karena dalam hal ini saya merasa di hadapan saya ini orang-orang hebat. Jadi saya bukan guru, bukan instruktur, tetapi saya hanya sharing apa yang pernah saya jalankan dan semoga bermanfaat, tapi tujuannya sama. Ya, niatnya supaya sampai sehingga Bapak Ibu mau action seperti saya, memulai dari nol. Tema yang saya bawakan adalah modal minimum, hasil maksimum. Jadi ketika dulu saya menjadi TKI, ini kan sama, ada Bapak, ada Ibu. Saya adalah dulu ibu rumah tangga biasa. Pasti yang namanya jadi TKI ada sebabnya kan Bapak Ibu. Merasa di Indonesia mencari uang tidak lebih mudah gitu kan, maka pergi ke luar negeri. Saya asal Lampung, aslinya Jawa Timur, Nganjuk, besar di Lampung, lalu punya suami orang Jakarta. Ketika punya suami saya itu ibarat di Jakarta jadi nyonya.
ada pembantu, semuanya ada yang menyiapkan, dan suami saya itu agak dipandang, maka tadi yang ada di zona nyaman susah untuk ketika turun gitu ya. Jadi saya semuanya apa-apa dilakukan oleh pembantu. Ketika hidup ini kan tidak selalu sesuai yang kita harapkan. Ternyata ada badai, biasa ya Bu, yang sampai ke sini mungkin ada kisahnya yang dengan karena perempuan lalu lari ke Brunei gitu, ada ya. Jadi karena ada wanita lain dan saya sadar, oh mungkin saya tidak pas, saya orang kampung, tidak perlu memaksakan diri, dan tidak mungkin orang ke Jakarta sukses pernah pulang bawa mobil, terus didengar orang lain bercerai, pasti nggak mau kan Bu? Maka pilihan saya menjadi TKW, saudara saya banyak jadi TKW di Brunei. Berangkatlah saya ke Brunei, namanya juga ibu yang nggak pernah bekerja sama orang lain. Tahun itu ketika saya bekerja, saya dengar majikan saya selalu bilang gini, tengok dia punya badan, dia kan dulu masih muda, fotonya agak lumayan ya Bu ya. Jadi majikan itu ngelihat saya gini, dia tak nampak orang gaji gitu kan. Terus saya merasa kok nggak enak ya bekerja, padahal saya sudah maksimal. Akhirnya saya dikembalikan ke agen, nggak bisa kerja. Dikembalikan ke agen, dipindah lagi di kedai. Di kedai ibunya sibuk, saya di kedai 1 hari berdua dengan suaminya. Akhirnya kan ibunya bilang, saya ini kan sibuk. Oke, saya tahu you tak buat macam-macam, tapi macam-macam kalau tiap hari macam nih kan gitu kan. Saya dipulangkan lagi ke agen gitu. Nah, dipulangkan ke agen, dikerjakan kembali, pun sama kasusnya, selalu nggak bisa kerja lah, intinya diri saya yang tidak kerja, yang tidak bisa kerja. Maka dalam hal ini lebih baik yang berangkat kerja itu memang yang sudah siap. Karena nggak bisa kerja, suami saya telepon malam, mantan suami telepon jam 3 malam sambil nangis, karena memang saya juga tidak pernah berantem yang hebat. Maka saya tanya, kenapa menangis? Maafin saya, gara-gara saya anak-anak nggak punya ibu. Siapa yang tidak terenyuh dengan orang yang sudah 11 tahun hidup bersama saya, meminta maaf, minta rujuk gitu kan. Akhirnya saya kembali, saya rujuk dengan modal 0, kan kerja juga nggak berhasil. Tidak bawa uang, rumah sudah terjual, semua saya tinggal di kontrakan. Saya rujuk dengan suami saya pikir sudah tidak ada lagi wanita lain gitu kan. Namanya juga rujuk, hamil pula, hamil 3 bulan. Suami saya ada lagi wanita datang gitu. Nah ketika itu tidak ada pilihan bagi saya menjadi TKW lagi ke Malaysia. Pengalaman di Malaysia lebih baik karena saya waktu itu kan saya meninggalkan bayi umur 3 bulan. Saya ke Malaysia, majikan saya punya bayi 3 bulan, orang Jepang dihianati orang Malaysia. Maka disitulah saya 2 tahun di Kuala Lumpur, tidak merasa jadi pembantu, tetapi saya merasa jadi orang kaya. Karena saya Sabtu ke mall, Minggu ke Genting Highland, Cameron Highland, berdua sama-sama stres gitu kan. Iya kan? Iya. You boleh ambil apa saja, tak payah you pikir uang kan, kata dia gitu. Dia orang Jepang kan ngomongnya agak Indonesia gitu. Jadi uang ini semua punya kamu nggak boleh bilang jadi pembantu di sini. Maka saya kalau orang Indonesia dari Kuala Lumpur, saya dulu belum berjilbab. Jadi kalau dari apartemen ke swimming pool itu pakai baju renang. Jadi kata orang Indonesia yang jadi cleaner, wale babune kayak bosnya kayak babu gitu kan. Gitu. Tapi saya akrab dengan cleaner karena kalau saya belanja hari Sabtu itu ayam, beef semua sudah dimasak dibeli, hari Minggunya jalan-jalan. Itu juga kasihlah orang Indonesia, kasih orang Indonesia. Pekerjaan rumah pun dikerjakan orang Indonesia, tinggal bayar 1 jam 10 ringgit. Jadi saya indah di Malaysia tetapi memikirkan anak saya kan gitu. Nah di Malaysia 2 tahun hidup saya sebetulnya sudah cukup senang. Ketemulah ceritanya kan saya sudah janda ya, menikah dengan orang lain. Pengalaman itu makanya kenapa memotivasi diri saya untuk berani menciptakan lapangan kerja. Saya sudah merasakan istri dosen sekalipun ada di Malaysia tidak berdandan di kolam renang, jangan harap ditanya orang Malaysia. Karena orang Malaysia pikir itu pembantu. Jadi istri dosen itu curhat. Aku dikira pembantu di sini, nggak punya teman, aku temennya sama kamu gitu. Jadi teman saya istri dosen Dr. Firdaus. Karena berteman dengan istri dosen ketemu dong cowok dosen di Australia. Mau dengan saya ceritanya. Sudah pacaran, sudah mau menikah, orangnya mengajukan persyaratan.
tapi pengen ketemu anak kamu, tapi yang suruh ketemu Pak Dr. Firdaus ke Jakarta. Saya teleponlah suami saya bahwa ada yang akan ketemu di hotel gitu. Ketemu suami saya bawa anak 2 menghadap, mengakui semua kesalahannya dan mengungkapkan masih menunggu saya. Coba. Lalu Dr. Firdaus pulang ke Kuala Lumpur, memberi saya uang 5 juta ketika itu, menyediakan tempat menikah yang kesekian kalinya di Masjid Sunda Kelapa DKI Jakarta dengan tidak mengeluarkan biaya tapi harus rujuk dengan suami. Paham Ibu? Betapa memaafkan itu buahnya manis. Gitu. Jadi sampai hari ini suami saya masih tetapi saya menikah ketiga kalinya. Gitu. Jadi memaafkan itu tidak sia-sia. Akhirnya saya rujuk dengan suami. Begitu rujuk, suami saya megang spa di Mangga 2. Bukan saja menjadi karyawan biasa, tetapi GM, pemiliknya adalah Chinese, maka di belakang layar. Jadi suami saya di situ semacam pemilik. Suami saya kepleset lagi Bu di tempat tersebut, gitu. Dan saat itulah saya komitmen. Mulai hari ini saya sudah bukan muslimah yang dulu, yang nurut segala yang menjadi aturan suami yang katanya surga istri itu di bawah telapak kaki suami gitu. Mungkin kalau mau resikonya saya sudah bukan muslimah yang dulu. Jangankan baru dibilang berhenti lo nyari duit. Duit itu sudah di depan pun mungkin saya belum akan berhenti. Gitu. Berangkat dari situ mudah-mudahan ada pelajaran yang Bapak petik. Artinya jangan pernah berbuat zolim karena yang namanya buah itu akan dipetik di akhirnya. Orang lain mungkin tabu mengatakan ini, bagi saya ungkapkan ini. 100 orang tidak mengalami yang saya rasakan, itu biarlah saya yang mendapat dosanya saya, mudah-mudahan ada pahalanya. Jadi yang perempuan mudah memaafkan, yang laki-laki juga jangan mentang-mentang laku seenaknya kalau sudah dikasih hukuman sama Allah baru. Yang dizolimi aja nggak tega melihat laki-laki yang menzolimi. Kira-kira itu. Karena 2 tahun yang lalu suami saya matanya nggak bisa lihat sebelah, sakit gula, darah tinggi, TBC. Ketika dia main ke rumah saudaranya yang punya ponakan, pintunya ditutup karena kesannya TBC itu menular. Artinya orang lain mendekat saja sudah tidak mau. Saya dengan sabar, alhamdulillah sekarang suami saya, karena saya berangkat ke Brunei, hari ini ada job di Jakarta, suami saya mewakili saya ngajar. Gitu. Jadi hidup ini ketika ada kesulitan di depan kita, sejatinya itu ujian untuk kita naik kelas. Memang bicara itu jauh lebih mudah dibanding melakukan. Jadi saya mulai usaha itu dengan modal Rp50.000. Saya terima anggapan orang, saya nenteng kresek, saya menitipkan dari stasiun Bogor sampai stasiun Tebet. Jadi orang lihatnya gini, itu kan istrinya si itu yang dulu ibaratnya punya nama. Sekarang nenteng kresek yang nggak ada mereknya, belum ada mereknya, tetapi belajar. Seminar, kenapa saya semangat? Saya dapat ilmu itu dari seminar. Memang ada tipsnya. Ikut seminar seperti ini, ketika masuk kita harus merasa ibarat botol kosong. Supaya apa yang ada di depan kita yang positif itu ada yang tersaring. Tetapi ketika di dalam baru masuk sudah merasa saya lebih hebat, apalagi yang datang cuma tukang keripik, modalnya aja 50.000, mantan TKI, kira-kira ibu masih bisa duduk di sini enggak? Enggak kan, pasti pengen pulang. Dan apa yang saya sampaikan pun akan keluar lagi, karena itu akan percuma. Oh iya, saya pengen cerita pertemuan saya dengan Mbak Dini ini agak luar biasa. Kita ini karena sama-sama pengusaha katanya ya, maka kita ada di Pusdiklat Perdagangan di Jakarta. Saya itu kakak kelasnya mungkin. Saya tahu kemarin dari kawan saya memberitahu, Ibu yang jadi narasumber di Brunei itu dari Pusdiklat Perdagangan juga, namanya Mbak Dini. Begitu saya baca, saya lihat fotonya, masih muda, saya takut, saya nggak mau nyari nomor teleponnya, takut nggak kenal siapa gitu kan. Ternyata pada saat ada kunjungan ke tempat saya, beliau termasuk orang yang ikut berkunjung ke tempat saya. Jadi ditemukan di sini ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi saya semenjak ikut pelatihan itu, saya gunakan betul. Apapun yang kita, ini misalnya kita sekarang seminar, seolah-olah terinspirasi.
Tetapi kalau tidak action, tidak akan ada hasilnya. Cuma disimpan, besok seminar lagi, cuma disimpan tidak akan jadi. Yang jadi adalah lakukan apa yang ada di depan kita itu jauh lebih baik daripada menunggu yang belum pasti. Oh ya, yang sudah mendengarkan saya nanti ada door prize-nya dari Kripik kalau ada pertanyaan dari saya. Saya jadi TKW di Brunei 1 tahun, Kuala Lumpur 2 tahun. Setelah itu pengalaman tadi membuat saya ingin menciptakan lapangan kerja dengan modal 50.000. Nah, dengan menciptakan lapangan kerja sebelumnya saya jadi TKI, mungkin itu yang membuat saya menghargai karyawan saya. Jadi kita agak lebih bisa mengalah untuk karyawan. Satu contoh lagi, misalnya kita mau jadi pengusaha, langsung mau keren itu tidak mudah. Misalnya pulang ke daerahnya merasa saya dari Brunei nih, uang saya banyak, kita kayak sombong gitu, ya sulit. Jadi saya ini orangnya nggak bisa pura-pura karena sudah merasakan. Pertama kali saya dipakai menjadi narasumber, kata suami saya gini, karena memang suami saya sudah biasa kalangan atas. Kamu tuh narasumber, jadi zaman dulu belum punya kendaraan, jadi kan masih naik taksi itu kan mahal kan. Jadi kamu tuh harus naik taksi, sementara baru mulai itu kan honornya belum besar. Akhirnya saya merasakan buat naik taksi terus memaksakan diri biar seolah-olah keren gitu kan, padahal kita nggak sanggup. Akhirnya apa? Uangnya habis buat jalan gitu kan. Untuk karyawan kita tidak bisa memberikan sesuatu. Jadi kalau saat ini saya memilih naik kereta, naik busway, ada sisa uang belikan makanan dikasihkan ke karyawan. Jadi karyawan itu kita hargai sehingga dia juga akan nyaman. Pun begitu menciptakan lapangan kerja lebih baik dari modal kecil. Sebetulnya kalau modal besar kan nggak perlu menghadirkan saya, modal ada, semuanya sudah ada. Tetapi biasanya juga tidak langsung naik karena tadi tidak punya pengalaman jatuh bangun. Saya dengan modal Rp50.000 pernah bangkrut 50 juta, pernah bangkrut 100 juta. Jadi kalau bisa usahakan di dalam kita bekerja ini CCTV itu adanya di Allah. Jadi kita tidak takut dengan manusia. Yang tidak nyaman itu ujian dari Allah. Maka kita akan jalan terus walaupun itu tidak nyaman. Hasilnya milik Allah. Karena saya sudah merasakan bangkrut 50 juta, bangkrut 100 juta. Bahkan saya kadang bicara di tempat yang tidak mengundang saya. Saya bisa bicara dengan tukang ojek, saya bisa bicara dengan angkot gitu, di angkot. Padahal kalau pembicara itu biasanya hanya bicara di panggung saja gitu kan. Saya tidak, bicara di mana-mana. Ayo menciptakan lapangan kerja itu jauh lebih baik. Alhamdulillah di usia saya yang sudah 50 tahun saat ini saya dikontrak menerima honor PNS. Tadi ada gambarnya ya Pak, sudah sempat ini. Jadi ini sekarang kalau dulu saya harus menitipkan keripik saya dari Bogor sampai Tebet, saat ini kalaupun ibu order dengan saya sudah tidak dengan saya lagi, sudah ada orang di belakang saya, MOU dulu 1 ton, dan jadi tinggal minta dikirim 1 bulannya berapa bungkus, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah merasa diri kita hebat sehingga mau menyerahkan ke orang lain takut nggak bagus. Ada kan yang bikin makanan nggak mau ngambil karyawan karena takut buatan orang lain itu tidak bagus. Sebetulnya ketika kita latih dengan hati menyampaikannya jauh lebih bagus buatan karyawan kita dibanding kita karena dia fokus kan. Nah kalau kita megang ini ntar mau ke sana gitu. Jadi belum ada ceritanya orang sukses ngupas singkong sendiri, goreng sendiri, jual sendiri, yang ada kedodoran kan gitu ya. Nah juga pesan saya di dalam memulai usaha harus berdasarkan hati. Ibarat Jakarta ini yang gue banget nih apa sih? Yang pas buat kita itu apa? Kalau kita tidak hobi masak, kita banyak temen, bisa jadi kita bakatnya di marketing. Kadang menjual itu jauh lebih menguntungkan dibanding yang produksi kan gitu. Tetapi saya pilih produksi. Di belakang layar orang nggak tahu, orang transfer barang dikirim selesai. Begitu. Jadi semuanya berproses. Pasti tadi ada tanda tanya, kenapa saya bisa bangkrut 100 juta gitu kan ya, modalnya aja cuma 50.000. Jadi modal awal saya itu sebetulnya 50.000, setelah ada yang beli senilai 50.000 lebih gitu, saya pinjam uang PKK 500.000. Setelah pinjam uang PKK 500.000, uang sudah saya ambil kembali, itu ada PKK yang lain datang,
Bu Muslimah kemarin minjem uang koperasi ya? Iya Bu, kenapa? Ibu bukannya suaminya masih nggak kerja gitu kan? Iya, terus mau diambil lagi Bu uangnya gitu? Enggak, pakai aja, tapi itu jaminannya saya ya Bu. Kalau ibu sampai nggak benar, saya yang kena. Artinya saya betapa sampai sedemikian tidak dipercayai orang, tapi saya maju terus. Dari 500.000, saya ikut seminar. Diberilah rekomendasi dari UKM untuk minjem Bank BRI 5 juta. Dapatlah 5 juta. Kuncinya terhadap bank adalah bayar tepat waktu, benar kita akan ditawarkan. Tidak sampai 5 bulan, saya sudah di top up 50 juta. Setelah di top up 50 juta, bayangan saya pengen enak nih, produksi di Lampung. Karena di Lampung keripik singkong singkong itu dari kebun hanya 500 rupiah. Harapannya kan pengen untung besar kan. Produksi di Lampung sudah jadi kerupuk mentah dibawa ke Jakarta, modal 50 juta dibawa ke Lampung, buat tempatnya semuanya, semua. 3 bulan itu lancar, saya enak, barang dikirim normal. 3 bulan kemudian petani kalau di daerah itu kalau pindah ke kelapa sawit semua nanam sawit kan, maka saya bangkrut 50 juta karena tidak ada bahan baku. Bangkrut 50 juta, didatangi bank. Tadi saya sampaikan, bicara itu lebih mudah daripada melakukan. Sekarang saya bisa bicara lancar. Ketika itu saya datangi banknya, nangis enggak? Nangis kan? Utang 50 juta, bangkrut. Kapan ini Bu? Terus gimana Bu bayarnya? Tapi saya punya keyakinan, Allah tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuannya. Maka saya tetap masih akan ikhtiar. Oke Pak, saya akan coba lagi kalau ketemu singkong yang murah. Mudah-mudahan masih bisa jalan lagi. Di tempat saya itu ada pasar Kemiri Depok, ibaratnya pasar induknya Depok. Saya pergi ke pasar, pokoknya dari rumah itu udah bismillah. Oh ya, orang BRI-nya tadi sambil nagih memberikan uang ke saya 100.000 rupiah. Nih Bu, saya kasih uang 100.000, Ibu coba lagi. Ini bukan dari bank ya Bu, tapi kalau Ibu bisa lagi nanti kami top up. Saya pergi ke pasar Kemiri Depok. Sambil bawa uang 100.000 itu bingung mau belanja apa dulu, iya kan? Mau mulai tapi nggak punya beras, mau singkongnya dibanyakin, ntar beli minyaknya dari mana? Akhirnya dalam kondisi bingung, ada singkong yang terbuang, kualitasnya bagus. Saya tanya, Ibu ini singkong masih bagus kok dibuang? Iya, itu kan sisanya tukang gorengan. Gorengan itu hanya diambil ukuran yang pas. Kan tidak mungkin singkong satu itu jadi 5 gitu kan? Pasti ada ujungnya yang melungker, ada yang tipis. Singkong yang murah itu saya tanya, itu bisa saya beli? Boleh, Ibu mau beli berapa? Terserah Ibu, kan ini mah udah dibuang. Jadi saya beli sekitar 20.000 itu sekitar dapat 30 kilo lebih, hampir setengah kintal. Akhirnya dalam 1 minggu saya bisa mengembalikan uang 100.000. Saya masih punya sisa, masih jualan di telepon Universitas Gunadarma. Saya ke Gunadarma, seminar keripiknya dicobain enak katanya. Waktu ditanya, apa Bu problemnya? Modal Pak. Oke Ibu, besok ke kantor saya. Saya ke Gunadarma, datang, diberikan modal 12 juta rupiah plus 1 karyawan alumni Gunadarma yang menggaji Gunadarma yang pakai karyawannya saya. Jadi pembukuan itu penting. Dengan pembukuan yang baik kita dipercaya lagi oleh yang lainnya. Jadi enak kan, karyawan dipakai yang gaji Gunadarma. Akhirnya dalam waktu 1 tahun dengan mengolah singkong yang sudah tidak ada harganya tadi menjadi melunasi Bank BRI 50 juta. Maka nanti juga ada liputan TV One Pak, nanti bisa di copy. Di situ di judulnya mantan TKI jutawan, tapi itu iklan ya Bu, karena kalau memotivasi itu iklan itu harus menarik daripada aslinya kan gitu. Foto saya kan masih dipajangnya yang dulu, itu kemauan suami saya Bu. Sebetulnya saya udah malu, tapi kata suami nggak apa-apa gitu. Saya udah bilang Pak, bahkan kemarin saya bilang saya takutnya ini terakhir diundang ke Brunei karena wajah saya juga sudah tua, sudah malu untuk tampil di depan. Terus suami saya bilang, emangnya kamu dilihat mukanya, katanya kamu kan dilihat bukan itu materinya gitu. Oh ya sudah, oke, tapi dia tetap pasang gambar yang itu gitu. Jadi dari 50 juta dalam 1 tahun saya bisa melunasi itu. Besoknya diundang TV One, Metro TV, NMC TV, TVRI, jadi kayak artisnya UKM gitu. Jadi subhanallah saya merasakan
indahnya hasil dari berani keluar dari zona nyaman. Nih Bapak Ibu, ini kan zona nyaman kan? Karena nggak usah ngapa-ngapain, semuanya sudah cukup. Tetapi keluar sedikit dari zona nyaman, bismillah, menciptakan lapangan kerja, insya Allah kita bisa jadi pengusaha. Satu contoh, nggak usah muluk-muluk deh, misalnya pulang kampung. Saya ini selalu diundang privat ke rumah orang yang mau punya usaha. Karena kadang orang terlalu sibuk memikirkan kesuksesan orang lain, tidak tahu di tempat sendiri punya potensi. Misalnya rumahnya di pojokan gitu. Itu bisa dibikin warung yang istilahnya apa orang butuhkan itu ada. Kadang-kadang orang belum mulai sudah bilang takut saingan. Ada kan dengar gitu? Padahal saingan itu tidak ada pada orang lain. Saingan itu ada di diri sendiri. Satu contoh, peyek di seluruh Indonesia ada. Kalau ibu buatnya peyeknya biasa-biasa saja, siapa yang melirik? Tetapi coba ibu buat peyek yang kecil-kecil, sekali dicaplok, kemasannya bagus, maka akan diundang mewakili daerah tersebut untuk pameran ke wilayah lain. Jadi saya ini memang agak aneh hidup saya. Belum kaya, tapi hampir keliling Indonesia, luar negeri tidak mengeluarkan biaya, insya Allah dibayar pula gitu. Jadi jangan gini, mau berbagi nunggu kaya dulu, mau berbagi nunggu jadi dosen, wong sekolah juga enggak kan gitu. Tetapi saya yang tadinya bukan siapa-siapa, kenal universitas, diberi rekomendasi dari kementerian, saya bisa kuliah gratis sehingga saya bisa menerima honor PNS gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tugas kita ini hanya melakukan ikhtiar, berdoa itu juga harus maksimal, doa dan usaha itu harus seimbang. Karena kita berdoa terus tidak melakukan, hasilnya nggak ada. Pun sebaliknya, kita melakukan lupa, yang punya kan Allah. Apakah bisa kalau saya minta sama Bapak istilahnya berikan saya ini, kan nggak bisa. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, saya ini sekarang ngatur waktu untuk dipanggil ke sana sini seperti orang penting gitu kan. Bahkan saya pernah ada di Bangka Belitung, saya biasanya foto-foto saya lengkap. Ada saya di ini putri saya yang ketika saya hamil 3 bulan saya tinggal ke Malaysia, saat ini sudah bisa menggantikan posisi saya gitu. Jadi sekarang yang komunikasi dengan saya hanya pesan yang cuma 10-20 yang masih belajar. Tapi kalau tim saya mungkin minimal order tadi 1 ton seperti itu. Kalau yang order 1 ton sudah bukan saya lagi. Jadi sekarang menerima honor PNS, kerjanya belusukan, membuat perizinan. Jadi serasa hidup saya ini insya Allah bermanfaat buat orang lain. Jadi untuk diri sendiri itu nomor 2. Mudahkan orang lain, insya Allah akan mudah pula jalan kita. Contohnya hari ini, saya sejak awal tidak pernah minta diinapkan di hotel. Karena dengan saya diundang keliling Indonesia juga luar negeri, pastinya udah sering kan di hotel. Pengalaman saya di hotel itu menunggu, bengong gitu kan, dan saya tidak tahu kondisi TKI sekarang. Tetapi dengan saya menginap di tempat Bu Komaria, saya bisa melihat, dalam hati saya miris karena merasa gini, Masya Allah, kalau Bu Kokom sebetulnya putrinya sudah berhasil. Karena ketika Bu Kokom cuti, putrinya dibawa kunjungan ke tempat saya, dan saat ini putrinya Bu Komaria itu sudah punya usaha dan juga sudah dipanggil sebagai pembicara, masih instruktur lah ya dengan kuehnya, kira-kira seperti itu. Jadi memang harus action gitu. Sayang ketika saya berangkat ke sini, saya sedang nulis buku, belum selesai, harusnya saya bukan jualan buku, tetapi ada tuntutan ketika saya tampil gini, kan nggak mungkin dong Bu, saya menceritakan ke anak saya tentang ibu gitu kan, maka ibu itu harus jual buku, jadi saya bisa ngasih ke anak saya. Maka ada yang mendanai saya, sedang mencetak buku, seandainya saja kemarin sudah ada, mungkin saya kesini bukan beli ya, kalau 100.000 itu cuma ongkos cetak saja, tetapi di dalamnya insya Allah lengkap dengan resep. Produk yang saya hasilkan itu gini, kalau orang bertemu saya menjadi pengusaha bisa dengan modal 0, karena saya tidak pernah memberi contoh misalnya harus beri oven, itu enggak, cukup alat ada yang ada di dapur, nanti itu ada semua, ada manisan kolang-kaling, ada manisan pepaya, singkong, artinya bisa dimulai dari apapun yang ada di tempat kita.
Dan ingat Bu, zona yang tidak nyaman itu memang nggak enak. Ketika ibu mulai, misalnya tadinya dari Brunei keren, tiba-tiba di rumah kok bikin singkong sih, sepele banget gitu kan? Itu memang tidak enak, nggak apa-apa. Itu ujian. Pilih mana? Coba nih yang bapak-bapak, misalnya tampang keren gitu kan? Cari cewek yang cantik. Nah begitu sudah menikah, ternyata nggak ada apa-apanya. Bisa jadi bisa ditinggal kan gitu. Coba tampangnya biasa-biasa saja, punya gerobak 10, itu gerobak bakso 10. Kira-kira dicari perempuan enggak? Kan kesannya enggak keren kan? Jadi tukang keripik, tukang bakso, tapi ternyata banyak. Nah itu insya Allah perempuannya takut ditinggalin kan gitu. Iya kan Pak? Tapi kebanyakan enggak, pengen keren dulu, pengen dapet cakep dulu, pas tahu dalamnya kosong, ya gitu. Kira-kira itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, usahakan menciptakan lapangan kerja. Saat ini karyawan tetap saya hanya 15, tetapi yang tidak tetap ada 20, dan saya tidak memikirkan gaji karyawan. Pasti Bapak penasaran kan, kok bisa gitu kan? Tadi manusia berusaha, Allah yang menentukan. Pada saat saya bicara seperti ini di puncak, begitu turun ada orang masih muda-muda gitu ketemu saya, Ibu kami boleh berkunjung Bu ke tempat Ibu? Boleh, silahkan. Begitu berkunjung, dilihat dapur semua dari apa yang Ibu butuhkan. Di tempat yang Ibu datang itu saya mendapatkan 100 juta. Jadi begitu udah, apa sih butuh, berapa Ibu butuh modal? 150 Pak. Baik Bu, kami rapat dulu ya, nanti kami kabari besok. Pagi-pagi jam 7 Bu Muslimah minta nomor rekeningnya, kami mau bantu tapi hanya 100 juta. Coba Bu, tanpa anggunan, tanpa KTP, baru kenal, tidak minta surat apapun itu dikasih 100 juta, CSR dari komunitas Moge Harley Davidson, orang-orang Pertamina Internasional. Jadi jangan pernah merasa nggak mungkin. Sepanjang kita usaha maksimal, doa maksimal, Allah yang menentukan, semua jadi mungkin. Umur 50 tahun menerima honor PNS, nggak mungkin kan secara logika? Tapi tadi keikhlasan, ketulusan, balasan itu di saat yang kita sudah lupa dengan apa yang kita perjuangkan. Seperti itu. Jadi komunitas Moge memberikan uang 100 juta, langsung ngatur. Ibaratnya, Bu ini manajer, gajinya segini, ini segini, semua diatur. Rumah tinggal saya di Depok. Usaha saya di Jagakarsa. Karena merasa sudah ada yang handle, saya lalai, kurang kontrol. Kok ini lama-lama uang nggak masuk, kurang. Saya tanya bagian marketing, ini kemana uangnya? Nggak ada yang mau cerita. Jadi, habis gimana ya Bu? Kita terus terang nggak Bu? Maksudnya gimana? Kan itu yang di dapur itu kan saudara Ibu. Lah dia enak banget kalau orang beli ke dapur langsung diambil uangnya. Gitu. Jadi karena merasa yang di bagian dapur korupsi, marketing juga korupsi. Uang 100 juta, 8 bulan bangkrut. Kan gaji karyawan tetap jalan. Semuanya jalan. Bangkrut 100 juta dalam waktu 8 bulan, pasti pengen nangis nggak? Takut, panik. Sementara saya kan baru kenal dengan komunitas Moge. Bangkrut udah gitu tadi. Kalau bisa ada pelatihan wirausaha, keluarga kita dikenalkan tentang wirausaha itu semua. Maka kita tidak merasa bekerja sendiri. Seperti Bu Dini, subhanallah saya acungi jempol. Suami istri wirausaha itu sangat nyaman. Kalau sebelahnya tidak wirausaha, saya ngalamin. Ketika saya bangkrut 100 juta, ini gimana bangkrut 100 juta? Loh itu uangnya. Ngapain kamu pikirin sih? Itu mah uang CSR, kamu nggak mulangin coba. Dibilang begitu, Bang nggak sedih? Masya Allah, tapi utang kan tetap utang meskipun tidak dibilang utang kan begitu. Jadi kan kita nggak nyambung kan? Saya pulang ke Depok dengan pertolongan Allah, kan karyawan saya Depok tetap ada. Ayo bikin lagi Ibu dari awal, saya pinjam uang tetangga 500.000. Begitu dengan uang 500.000 itu saya buat dalam waktu 10 hari, saya sudah punya bahan baku keripik mentah itu 6 karung, saya foto. Saya kirim ke komunitas Moge. Jangankan dia nanya uang 100-nya gimana, enggak. Begitu melihat foto tersebut nanyanya gini, Masya Allah Ibu udah bisa produksi lagi Bu. Di mana Bu? Di Depok Pak itu. Tolong Ibu Sherlock, saya Sherlock. Komunitas Moge itu pakai sepeda dari Kalibata ke tempat saya Depok, foto-foto Pak, bangga. Alhamdulillah Bu Muslimah masih bisa produksi lagi, coba. Lalu saya ditanya, Ibu butuh modal berapa lagi? Masa saya butuh uang kan takut nggak percaya kan?
aduh Pak, saya sepertinya butuh orang deh Pak yang bisa bantu audit gitu kan. Oh ya sudah bagus, besok rapat ya Bu di kantor. Gitu, Ibu datang nggak? Nah pagi-pagi saya ditelepon, Bu Muslimah ini supirnya mau dikirim kemana gitu. Mas hari gini Jakarta emang Brunei pakai mobil enak kan gitu. Nah kalau Jakarta pakai mobil, sopir jemput nyari alamat, ketinggalan malah saya nggak bisa rapat kan. Udah lama saya naik kereta, naik Grab jadi, oh ya sudah kalau begitu. Saya datang Bu, semua berdasi di meja itu, dalam hati saya mau dihakimi nih uang 100 juta bagaimana kan gitu. Katanya ada kursi kosong, suruh duduk. Ternyata yang selama ini saya kirim, foto singkong jamur, singkong yang belum diolah, semua itu, mohon Ibu jelaskan itu, jelasin itu semua. Akhirnya disiapin satu orang, ini Bu orang yang akan saya kirim ke tempat Ibu, namanya Pak Amin. Ibu bisa minta apa saja sama dia, bisa disuruh apa saja, yang gaji kan semua kami. Datanglah Pak Amin ke tempat saya, bekerja. Saya tanya, Pak digaji berapa Pak? 4 juta. Kurir saya aja gajinya 4 juta. Jadi kalau habis bulan nih, udah bawa amplop. Paling moga itu nanya saya, karyawannya berapa? Baru mulai kan karyawannya 7 orang. 7 Mas, jadi kalau Pak Amin datang bawa amplop 7, saya foto udah gajian. Jadi enak kan? Gajian bukan saya yang bayar, tapi orang tahunya saya pengusaha coba. Subhanallah. Jadi dari tidak nyaman tadi, insya Allah akan ada ending yang nyaman. Tidak dapat di dunia, insya Allah di akhirat dapat. Jangan pernah merasa zolim, yang dizolimi itu bisa memaafkan. Allah tidak memaafkan, ujiannya jauh lebih berat. Yang dizolimi pun akan tidak tega. Kira-kira itu, dan saya bukan guru, bukan instruktur. Sebetulnya saya lebih memilih tanya jawab. Kalau soal paparan saya itu nanti bisa di copy, bisa di, kan itu ada materinya, tapi memang saya tidak sampai hati kalau harus menyampaikan. Memang saya guru, saya kan bukan. Saya hanya menceritakan apa yang pernah saya alami, saya rasakan, dan itu betul adanya terjadi. Modal tanpa anggunan, tanpa bunga, artinya tanpa riba kan. Dan saya seolah-olah jadi pengusaha. Jadi tadi jangan menunggu, harus kita yang action. Suami saya sarjana hukum, pernah punya posisi, karena menunggu yang pas sampai hari ini saya usaha ini sudah 15 tahun, suami saya belum menemukan posisi yang pas. Baru dalam bulan ini menjadi narasumber jadi pas. Itu pun karena mewakili saya kan gitu. Tetapi saya yang tidak menunggu langsung action, saya lihat, saya ini kan diundang oleh Universitas Bakri, Gunadarma, Atmajaya, ISIP, itu kan kampus lumayan menurut saya, nggak pernah mengira sebelumnya. Jadi saya masuk ke situ, kalau saya lihat undangannya kadang-kadang diundang sebagai motivator, sebagai praktisi, owner, pengusaha. Dalam hati saya geli juga, dalam hati memang saya siapa gitu. Artinya ketika kita yang mencocokkan akhirnya semuanya pas. Tetapi kalau mencari yang cocok sampai tua nggak ketemu malah itu kan gitu. Jadi lakukan apa yang ada di depan kita sesuai dengan kemampuan. Boleh tanya jawab sekarang Bu? Sudah bisa? Mungkin lebih baik tanya jawab saja. Tadi ya saya bukan guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang positif bisa ditiru, yang tidak baik pastinya jangan diambil. Monggo.